Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afarrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. تفسير قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Surah ini dinamakan, hadis surah tusamma surah al-Bayyinah ويسمى أيضا سورة القيمة. وكثير من العلماء يسمون هذه الآية يعني بسورة لم يكن الذين كفروا. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya bukti nyata. Al-Qayyimah maknanya lurus, tegak. Al-Qayyimah, tegak, lurus. Agama itu tegak dan lurus, tidak ada bengkoknya. Ya. Dinamakan juga surah ini surah lam yakunil ladina kafaru. Diambil dari awal surah, ya, di ayat yang pertama daripada surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Surah Al-Bayyinah terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 8 ayat, ya. Surah ini termasuk, ya, surah yang diturunkan di Madinah, sehingga para ulama menamakannya dengan surah Al-Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di Madinah. Kalau surah yang diturunkan di Mekah dinamakan apa? Surah Makkiyah. Nah, surah Al-Bayyinah yaitu surah yang turun setelah surah At-Talaq. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau yang menyinggung kepada ahlul kitab, Yahudi dan sebagainya, itu turun di Madinah, ya. Surah ini adalah surah yang menjelaskan tentang bukti nyata. Bukti nyata
sebagai penolakan atas pengingkaran orang-orang kafir, ya. Pengingkaran orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka, ya, ketika menolak ajaran tauhid, ketika mereka menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada mereka al-bayyinah, yaitu bukti nyata. Bukti nyata bisa berbentuk mukjizat. Dan mukjizat yang paling besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat apa? Mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak mukjizat, sebagai bukti kerasulan beliau, sebagai bukti kebenaran bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Didatangkan al-bayyinah, yaitu bukti-bukti nyata. Terutama mukjizat yang paling besar ini adalah Al-Qur'an. Surah ini surah yang ke-98, ya. Surah yang ke-98. Faqala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Amma ahlul kitabi fahum al-yahud wan nasara wal musyrikuna 'abadatul awsani wan niran min al-'arab wal 'ajam. Adapun ahlul kitab, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah api, baik dari kalangan orang Arab maupun kalangan orang Ajam. Wa qala Mujahidun radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam al-Mujahid ini min at-tabi'in, ya. Lam yakunu munfakkina, yakni muntahina hatta yatabayyana lahumul haqq. Mereka orang-orang ahli kitab lam yakunu, tidak akan munfakkin. Mana munfakkin? Melepas. Infakka, yang fakku itu terlepas. Munfakkin itu orang-orang yang melepas diri daripada agama mereka hatta yatabayyana lahumul haqq, sehingga datang kepada mereka bukti nyata, bukti kebenaran, kebenaran yang disertai dengan bukti-bukti nyata, ya, akan kebenaran itu. Mereka tidak akan selesai, tidak akan berhenti daripada sesembahan-sesembahan mereka, daripada keyakinan mereka untuk mengikuti agama Islam, masuk ke dalam agama Islam, kecuali apabila sudah datang kepada mereka itu al-bayyinah. Apa makna bayyinah? Bukti nyata. Di antara nama Al-Quran yaitu apa? Al-Mubin, ya. Yaitu memberikan penjelasan-penjelasan dan bukti nyata kepada mereka yang mengingkari, ya, Al-Quran itu. Wa kadza qala Qatadatu rahimahullahu ta'ala, demikian juga Al-Imam Al-Qatadah mengatakan, menafsirkan ayat hatta ta'tiyahumul bayyinah ay hadzal qur'anu, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah menurut Al-Imam Al-Qatadah yaitu Al-Quran ini, ya, Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap malam. Sering-sering membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, maka akan lebih kokoh, lebih kuat, ya, keimanannya. Untuk menambah keimanan, kekuatan iman, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita capai dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Walihada qala ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Summa fassara al-bayyinata biqawlihi rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kemudian
Al-Bayyinah di sini ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Siapakah Al-Bayyinah itu? Nah, apakah Al-Bayyinah itu? Tahukah kita semua apakah Al-Bayyinah itu? Dijelaskan dalam ayat setelahnya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti nyata itu adalah seorang rasul, ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci. Suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran-lembaran apa maksudnya? Lembaran Al-Quran, ya, bukan lembaran koran. Kalau koran itu penuh dengan apa? Kebohongan. Kalau koran penuh dengan kebohongan dan hoak. Apalagi koran-koran sekarang. Sulit kita percaya. Kecuali kalau sudah ada bukti nyata. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh tidak percaya. Harus percaya dan yakin. Apa saja yang tercantum, ya, yang ada dalam Al-Quran itu semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang meragukan isi kandungan Al-Quran. Tidak boleh seseorang meragukan apa yang ditetapkan, baik itu hukum, baik itu tentang kisah-kisah, baik itu tentang alam gaib, ya, tentang surga, neraka, siksa, pahala, tentang kubur dan sebagainya, tidak boleh diragukan. Apabila sudah ada dalam Al-Quran penjelasan tentang itu, tentang hari kiamat, tidak boleh orang meragukannya. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. La raiba fih, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Yani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma yatluhu min al-Qur'anil azim. Bukti nyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yatluhu, dan apa yang beliau sampaikan, beliau bacakan kepada kita, min al-Qur'anil azim. Daripada Al-Qur'an yang mulia ini, yang agung. Tafsir ini yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, nama aslinya apa? Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu singkat, ya, beliau namakan demikian. Alladhi huwa muqtatabun fil mala'il a'la. Al-Quran Al-Azim ini yang tertulis fil mala'il a'la, di Lauhil Mahfuz, ya, fi suhufin mutahharah, pada lembaran-lembaran suci yang tidak bisa dikotori oleh siapapun. Kaqaulihi ta'ala fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an, ya, di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, lembaran-lembaran suci, lembaran-lembaran yang berada di tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling atas, marfu'ah, yang diangkat, ya, yang kita kenal dengan Lauhil Mahfuz. Al-Quran diturunkan dari tempat yang paling atas, yaitu Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu di langit pertama, ya, pada malam Lailatul Qadar itu. Bi aidi safarah, di tangan para malaikat. Aidi safarah, as-safarah yaitu malaikat Jibril, karena beliau diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiramim bararah, ya. Wa qauluhu ta'ala fiha kutubun qayyimah, di dalamnya itu ada kutub, tulisan-tulisan al-qayyimah, yang tegak lurus. Di sana ada ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan yang sudah Allah buat untuk manusia, yang tegak lurus, tidak ada bengkok sedikit pun, tidak ada keraguan di dalamnya, yang akan membawa manusia kepada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau mau bahagia di dunia, mau selamat di akhirat, ikuti Al-Quran. Kerjakan, laksanakan apa perintah-perintah Al-Quran. Tinggalkan seluruh larangan-larangan Al-Quran. Ketika Al-Quran
memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Pasang telinga kita baik-baik. Karena kita sedang dipanggil. Seperti orang tua kita memanggil kita itu. Wahai anakku, misalnya kan. Wahai putraku. Kita pasang. Apa kira-kira ini perintah ibu saya? Apa perintah bapak saya? Kan begitu. Apalagi Al-Quran memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Kita pasang telinga kita itu baik-baik. Kalau kita mendengar Al-Quran.